Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran fisika hari ini yang kita bahas hukum Ohm. Pada bab 1, rangkaian searah, dari tujuan pembelajarannya ini bisa anak-anakku baca sendiri ya. Kemudian pada tatap muka pertama yang kita pelajari itu ada 3. 1. Pengukuran arus dan tegangan listrik, hubungan kuat arus dan tegangan listrik, dan hambatan pengganti. Nah, sering kita itu mendengar arus, sering kita itu mendengar tegangan. Apa itu arus? Apa itu tegangan? Nah, arus itu dinyatakan muatan yang bergerak. Karena muatan bergerak, dia perlu media. Medianya di sini berupa kabel. Nah, ibaratkan parit, ya, ibaratkan parit. Nah, muatan itu arusnya. Jadi air yang mengalir pada parit. Nah, air itu muatannya menurut arus di sini. Sehingga untuk kuat arus itu I besar, satuannya ampere, ini adalah besaran skalar. Dinyatakan banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Ini yang mengalir. Banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Kalau muatannya diam, maka tidak bisa kita nyatakan ada arusnya. Oke. Kalau kita bicara arus, maka tidak terlepas daripada hukum Ohm. Ingat, hukum Ohm itu hanya ada 3 variabel ini aja. Ada I, arus, besaran skalar, ada V, tegangan, juga besaran skalar, ada R, itu hambatan. Ini juga terkait dengan arus di sini. Ingat, kalau ini mengalir, maka nilai Q-nya itu bisa N kali Q, muatan elementer atau elektron. N itu banyaknya, Q muatan elektron atau elementer itu nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, karena muatan itu mengalir, dia perlu media ini atau parit. Kalau nanti medianya berupa kawat panjang, maka kawat itu akan bisa dicari berapa sih hambatannya, berapa sih kapasitas hambatan maksimumnya, sehingga bisa dilewati sekian muatan. Maka bisa kita cari melalui ini. Nilai hambatan sama dengan hambatan jenis kawat tersebut kali L panjangnya per luas. Ini. Kalau semakin lama dilalui arus, maka kawat itu akan berakibat sama dengan tadi. Kalau parit itu sering dilalui arus yang deras, apa yang terjadi? Maka pinggirnya akan terkelupas atau mungkin ada titik-titik tertentu akan longsor. Begitu juga dengan hambatan kawat tersebut. Ada perubahan karena semakin dilalui muatan, maka suhunya, kalau parit bukan suhu, tetapi kalau hambatan itu suhunya semakin tinggi. Atau bisa kita nyatakan, maka kawat tersebut semakin panas. Maka hambatan yang terjadi itu ini. Nah, aku harus memahami ini. Kalau tadinya R, sekarang menjadi R akhir. Sama dengan R awal, hambatan awal, dikali 1 ditambah alfa. Alfa itu adalah koefisien suhu dikali pertambahan suhu. Sehingga kalau suhunya semakin tinggi, yang jelas nanti kapasitasnya juga akan semakin menurun ini. Nah, berikutnya kalau kita bahas, nah, pada rangkaian listrik DC ada 2 rangkaian yang kita pelajari. 1 untuk susunan seri, 1 untuk susunan paralel. Seri itu seperti ini. Seperti ini.
Jadi untuk tegangan, jadi tegangan ada E1, E2, E3, nanti akan berubah namanya menjadi GGL induksi. Ada dua tongkat di sini, tongkat tinggi sama pendek atau panjang sama pendek. Yang panjang itu menunjukkan muatan positif nanti, yang pendek itu negatif. Ingat, tegangan itu mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Beda dengan air. Kalau air itu mengalir dari posisi tinggi ke posisi rendah. Dari ketiga ini bisa diganti satu. Namanya ini. Tegangan pengganti atau ES. Karena ini susunannya seri. Berapa nilainya ES? Itu menggunakan ini. Nah, ES-nya. Ini juga berakibat pada hambatan atau resistor. Resistor misalkan ini pada rangkaian tertutup seperti ini. Kita mempunyai 3 resistor, R1, R2, R3. Ini bisa diganti satu menjadi RS di sini. Ini menjadi RS. Jadi nilainya RS ini terdiri dari 3 ini, R1, R2, R3. Bagaimana caranya? Gunakan ini. Jadi kalau seri itu kita jumlah R1 ditambah R2 ditambah R3 dan begitu seterusnya. Untuk susunan seri, agar diperhatikan untuk susunan seri, ini memenuhi ini kriteria ini. Agar kalian bisa memahami, yang pertama, hambatan penggantinya ditambah, tegangannya ditambah, sehingga akan berakibat arusnya sama. Arus yang mengalir di R1, arus yang mengalir di R2, arus yang mengalir di R3. Cuma yang membedakan tegangannya. Tegangannya beda-beda. Nilai V1 ditambah V2 ditambah V3 harus sama dengan yang ini. Ini untuk susunan seri. Nah, sekarang untuk susunan paralel. Susunan paralel seperti ini, baik untuk tegangan atau hambatan. 3 ini bisa diganti seperti ini. Tegangan paralel, nilainya seperti ini sama. Jadi kalau ini 1,5 volt, ini 1,5 volt, ini 1,5 volt, keluarnya juga 1,5 volt. Bagaimana dengan hambatan? Hambatan juga sama, bisa diganti ini hambatan pengganti. Nilai hambatan penggantinya seperti ini. Nah, ada ketentuan yang harus kalian pahami untuk susunan paralel, tidak sama dengan seri. Kalau paralel itu pakai seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3, tegangannya sama. Yang membedakan apa? Arusnya. Jadi arus yang masuk di sini itu tidak sama dengan yang di sini, tidak sama dengan di sini. Tetapi kalau dijumlahkan itu sama dengan arus yang ada di sini, R paralel nanti. Ini terkait pada soal-soal. Soal-soal nggak mungkin seri sendiri, paralel sendiri, tetapi sudah gabungan atau susunan majemuk. Sebagai contoh seperti ini, Bapak punya soal seperti ini. Berapa nilai hambatan pengganti dari AD dan CB? Bagaimana menganalisisnya? Kalau dari A ke D, berarti ini nggak mungkin lewat sini. Karena apa? Ini jalan buntu ini. Ini jalan buntu, nggak mungkin dilewati. Sehingga gambar AD itu akan seperti ini. Maka 30 sama 10 itu seri, 25 sama 30 ini seri, keduanya di paralel, baru di seri ini. Barulah ketemu nanti R pengganti antara A sampai D. Begitu juga dengan yang satunya, C ke B. 30 sama 30 seri, 10 sama 25 seri, keduanya ini di paralel. Setelah di paralel, nanti seri dengan ini. Maka akan ketemu R pengganti dari C ke B. Demikianlah
yang bisa Bapak sajikan. Selanjutnya untuk memahami ada soal yang perlu kalian kerjakan dan agar segera diupload di kelas